Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makin kesini makin banyak kemajuannya. Dan bukan di sini, di masjid-masjid lain juga sama. Itu sudah kebiasaan orang Indonesia secara umum. Kalau di Arab makin kesini makin full. Apalagi yang bermadhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i itu bilang malam Lailatul Qadar itu justru ada dari mulai hari pertama bulan Ramadan sampai terakhir. Namun ada ulama yang mengatakan dan berdasarkan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Kalau di sana orang berlomba-lomba cari pahala itu setiap, apalagi udah mau masuk 10 terakhir itu makin full. Indonesia kebalik, fullnya di mall. Biasa ibu-ibu dan bapak-bapak. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini dan sebelumnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah mengenal baik bahwasanya berinfak itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kita ambil satu sisi saja dulu deh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa perumpamaan orang yang ngeluarin duit. Ibu-ibu infak ya. Mumpun musola ini mungkin tahun depan mau dibikinin lantai 2, benar enggak Ustaz? Mungkin AC-nya mau ditambah lagi biar saya makin kedinginan. Nginfakin hartanya itu ibaratnya satu tangkai menimbulkan atau mengeluarkan 7 tangkai. Setiap masing-masing tangkai ngeluarin biji berapa? Mi'atu habbah, 100 biji. Nah, itulah kira-kira perumpamaan orang yang berinfak. Jadi 1.000 rupiah itu bapak-bapak, itu jangan diremehin, tapi jangan juga taruh 1.000 di situ. Ya 50.000 ya. Nah, ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berinfak. Ini dari sisi tambahan. Kalau orang infak ngasih duit sama orang, itu nambah duitnya. Percaya nggak Pak? Tapi kadang-kadang orang udah ngasih harta banyak, tapi kok nggak balik-balik, niatnya salah. Dia nginfak pengen dapat harta banyak, itu yang salah. Misalkan saja Ustaz Yusuf Mansur membuat tema, lu nginfak lu bakalan dapat duit banyak. Akhirnya terframing di otak orang, di otak jamaahnya, kalau nginfak harapannya balik lagi lebih gede. Itu yang salah. Prakteknya harusnya nginfak ikhlas, masalah tambahan atau enggak itu janji Allah, enggak usah ditanya-tanya, itu hak prerogatif Allah. Benar enggak Bu? Pak? Ya. Ada orang bisa Ustaz Yusuf Mansur, udah, lu punya motor enggak? Punya. Udah sini nginfak, entar datang besok Pajero baru diinfakin motor Ninja. Harganya berapa tuh Pak? Motor Ninja berapa sekarang? Kawasaki. Punya motor itu ya? Oh, 40 juta sekarang itu cash ya Pak ya? Cash 40 juta dikasih. Ya kan? Akhirnya ya dia kasih dah. Dia berharap besok tergantikan dari motor Ninja, gantinya Pajero. Ngimpi sisi yang bolong. Nah, orang berinfak kayak begini, ini enggak ikhlas. Ini dari satu sisi tadi saya bilang. Sisi yang lain, bahwa infak itu bisa menyehatkan orang. Infak itu bisa menyehatin orang. Salah satu saudagar kaya dan dia juga seorang bisnismen, punya penyakit jantung kanker, sudah stadium 4.
sering berobat ke Amerika, sering juga ke luar negeri, nggak kunjung sembuh. Akhirnya terakhir berobat ke Amerika. Namanya Insinyur Soleh Atiyah. Pernah dengar nggak cerita ini? Nah, dia ini suatu saat pergi ke pasar, melihat dan menyaksikan ada ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya alias meninggal, dan ibu ini janda. Dulu waktu suaminya masih ada, mereka makannya sangat tercukupi, daging setiap hari ada. Namun setelah suaminya meninggal, daging pun terhentikan, tidak ada lagi pemasukan duit, dan akhirnya si ibu ini menjadi kepala rumah tangga. Dan anaknya seluruhnya perempuan. Kalau ada laki-laki masih mendingan dia masih bisa kerja. Dan ini mah kagak. Akhirnya Insinyur Soleh Atiyah ini bertanya, ngapain ibu kamu di pasar? Kok setiap kamu kalau ke pasar itu ngorek-ngorek apa namanya, bekas-bekas daging yang sudah tidak dipakai lagi oleh penjagal. Nah, kata ibu ini, saya ini dulu ketika suami saya masih hidup, kami tercukupi makannya. Setiap hari makan daging. Sekarang saya kepengen makan daging, tapi susah, saya nggak punya duit. Akhirnya sudah saya ambil lemak-lemak kambing dan sapi yang sudah tidak lagi dijual, itulah yang saya ambil, yang sudah ditaruh di tempat sampah, dipungut sama ibu ini. Si insinyur ini, Soleh Atiyah ini, yang punya penyakit kanker stadium 4 itu, bilang ke tukang jagal daging ini, hai tukang jagal, saya bayar selama 1 tahun, setiap hari engkau kasih ibu ini daging. Dikurangin, berarti 1 kilo berapa Pak daging? Luar biasa hafalnya, 100.000, berarti itu makan daging karnivora ini berarti. Jadi 1 kilo 100.000 ya Pak ya? Benar ya? Oke, 1 kilo 100.000. Si Soleh Atiyah, Insinyur Soleh Atiyah ini membayar 1 tahun, setiap kilo 1 hari tukang jagal wajib ngasih sama ibu ini karena sudah dibayar selama 1 tahun. Kemudian suatu saat Soleh Atiyah pergi cek untuk kesehatan beliau ke Amerika lagi. Pas setelah cek santai-santai, dokternya panggil, Mister, come here. Panggil masuk sana di ruangan. Kamu ini minum apa sebenarnya? Loh, namanya kenapa? Loh, ini kankermu ini yang tadinya stadium 4 sudah habis, hilang, sembuh, tidak ada lagi bekas di rongset ini. Kamu minum apa? Ya sudah sesuai dengan resep dokter, saya minum apa yang arahan dari dokter, saya minum, cuma itu doang. Tapi ini sudah selesai, kamu sudah sembuh total, tidak lagi ada yang namanya kanker di dalam tubuhnya. Dari situ dia menyimpulkan kalau begitu infak dapat menyehatkan tubuh dan juga menghilangkan stroke. Coba Pak, saya belum coba Pak. Kita coba ya. Kita coba ya, saya kira-kira ya. Masalahnya, pertanyaannya, kita infaknya berapa? Insinyur Soleh Atiyah infaknya itu 100.000 1 kilo kali 1 tahun, berapa kira-kira Pak? Kita 50.000. Kecuali dibuka ya adalah banyak 2.000-an. Tapi jangan bersedih, itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, tadi saya memahami betul yang ayat yang terawih terakhir itu dibacakan oleh imam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kelak itu nanti di akhirat itu orang kafir itu digiring ke neraka secara berkelompok-kelompok, dia doang. Dari mulai Abu Jahal sampai Abu Gosong. Ada Pak Abu Gosong Pak? Kagak ada Abu Gosong. Abu Jahal, kemudian Abu Janda. Dia juga saya nggak tahu deh. Ada aja sekarang Abunya banyak kan. Nah, dari mulai Abu Jahal, pamannya Nabi, namanya siapa? Abu Lahab. Cuman Abu Lahab ini di dalam riwayat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, itu dijelaskan setiap hari beliau itu diringankan siksaannya.
Kenapa? Karena bergembira ketika Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin. Makanya orang-orang NU merayakan yang namanya Maulid Nabi, menggambarkan dia senang. Kita hormati aja, semuanya ada dalilnya. Yang intinya malam ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa kelak nanti di hari kiamat orang kafir itu digiring secara berbondong-bondong, kemudian ditanya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati. Kafir, memang yang dulu waktu kamu hidup itu belum pernah ada seorang rasul yang datang kepadamu yang menjelaskan tentang ayat-ayat kami Al-Quran, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat yang lain, bala, ya kami sudah didatangi, kami sudah dikasih tahu, tapi kami tidak mau beriman. Kemudian kita konversi sekarang. Wahai orang-orang kafir, memangnya ini kagak ada dai yang datang di negara ini untuk menyampaikan risalah? Iya sudah datang, kenapa kamu tidak beriman? Iya kalau beriman masuk Islam kagak ada duitnya. Kalau masuk yang sebelah ono banyak, dapat supermi 1 dos, dapat amplop 350 juta per tahun, setahun. Iya kan? Dan sehingga kebanyakan umat Islam sekarang itu kalau ininya kagak ada, dia nggak mau sholat. Jadi orang untuk sholat itu sebenarnya mau ngapain sih? Apakah keselamatan dia untuk dia? Apa ini orang yang ngasih duit? Nah sekarang kebalikan Pak. Yang goblok-goblok masuk sono pindah sana, yang pintar-pintar masuk Islam. Nah itu dia. Jadi kita jaga anak-anak istri kita dan cucu-cucu kita, kita kasih pemahaman agama yang top supaya dia tidak mudah menjadi murtad. Balwan bin Baurah di zaman Nabi Musa sudah beriman. Dia lagi mau melaksanakan sholat, melewat ada satu cewek lewat dari Bani Israel, dari Nasrani, ya kan? Kemudian dia melihat, wah ada perempuan cantik, bening, itu dia, bening pokoknya. Jadi dia turun, kemudian dia langsung, wahai perempuan, saya suka dengan Anda. Maksudnya, saya ingin melamar engkau untuk saya jadikan istriku. Jangan dulu, ada syaratnya. Syaratnya apa? Pindah dulu ke agama saya. Oh boleh, kalau cuma itu mah gampang. Pindah, nikah, malam pertama jatuh dari ranjang mati. Kasihan aman. Malam pertama jatuh dari ranjang mati. Matinya apa? Kafir. Inilah yang nanti masuk itu pasti kalau ladzina kafaru ila jahannam. Kemudian yang terakhir lagi satu, Al-Quran itu biasanya ngebalance. Kalau ngikutin kafir pasti ada orang yang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Kembalikan dengan orang kafir. Kalau orang yang bertakwa itu kayak bagaimana Pak? Pak, Bu, yang bertakwa itu bukan hanya sekedar dia tidak melaksanakan maksiat, tapi mulutnya dijaga. Puasa-puasa ngomongin orang, puasa-puasa ngegunjing orang. Puasanya sah secara fikih, namun mengurangi pahala. Ya, mengurangi pahala. Orang yang bertakwa itu kelak nanti digiring masuk surga bareng. Semoga kita semua yang ada di sini, khususnya di musola ini, bukan yang musola, masjid ini, semoga kita termasuk di kelompok yang kedua. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semoga kita ini nanti masuk surga berbondong-bondong, ketemu dengan Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Nah, kemudian nanti kalau dia masuk surga dia bawanya lagi. Nah, nanti kalau dia masuk surga nanti dikasih keselamatan. Selamat datang wahai penduduk surga oleh para siapa? Malaikat. Jadi nanti kita ini dijemput. Jadi kayak orang bank, kalau kita datang, penjaganya sudah selamat pagi Pak. Kalau di BCA, assalamualaikum. BSI ya, assalamualaikum. Apa yang bisa kami bantu? Di surga begitu. Malaikat sudah senyum-senyum dari jarak jauh. Sini. Loh, surga bukan? Surga sini. Jangan sono Abu Jahal. Masuklah kita di situ secara berkelompok, ketemu dengan
Pak Rojito, Pak ketemu lagi dengan bapaknya, aduh saya lupa namanya ini, lupa lagi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang masuk di kelompok ini, insya Allah. Semangat ya. Kesimpulannya, ingat, jangan lupa keluarin infak, bisa menyehatkan tubuh dan juga bisa menambah harta, tapi pasang niat yang bagus. Yang kedua, orang kafir bakal masuk neraka. Ini udah ketentuan umat Al-Quran, jangan dilapor-laporin ke polisi lagi nanti. Kemudian yang berikutnya, kalau orang yang masuk Islam pasti masuk surga, tapi imannya kudu benar ya. Jangan sholat ya Allah, giliran ada mertua, sholatnya sampai khusyuk, padahal ada mertuanya belakang. Itu riya namanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.